Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Lutfi Rima Lestari, absen 6 dari kelas 11 B2. Saya akan menjelaskan dampak Perang Dunia I. Yang pertama, bidang politik. Perubahan teritorial, munculnya paham-paham baru. Perubahan teritorial terjadi akibat kekalahan negara-negara sentral seperti Jerman, Turki, Bulgaria, dan Austria. Perang Dunia I juga menyebabkan munculnya negara-negara baru seperti Polandia, Hungaria, Cekoslovakia, dan Yugoslavia. Daerah bekas Jerman diambil alih oleh Inggris, Prancis, Australia. Munculnya paham politik baru yaitu diktatorisme, Jerman, Italia, Uni Soviet. Demokrasi dianggap tidak mampu menyelesaikan kekacauan, baik politik maupun ekonomi. Yang kedua, bidang sosial ekonomi. Perang Dunia I menimbulkan kesengsaraan dan kemiskinan di beberapa negara. Kurang lebih 9 juta orang tewas, mengalami luka, cacat fisik, dan mental. Banyak orang ditahan dan tidak diketahui keberadaannya. Sebagian besar korban perang adalah kaum pria muda. Perubahan struktur sosial, muncul gerakan emansipasi wanita, karena pada masa ini wanita memiliki peran yang sama dengan kaum laki-laki. Kegiatan perekonomian dunia tidak stabil. Amerika Serikat dan Kanada terjadi kelebihan produksi. Jerman mengalami kehancuran, akibatnya Jerman tidak mampu membayar ganti rugi. Sejak 1923, dunia dilanda krisis ekonomi. Malaise, Amerika Serikat menerapkan sistem inflasi ekonomi. Jutaan penduduknya mengendarai mobil, mendengarkan radio, dan dapat menyaksikan film. Ketiga, bidang hubungan internasional. Pasca Perang Dunia I, nasionalisme berkembang dan kekalahan Blok Sentral mendorong negara-negara koloninya menuntut kemerdekaan. Blok Sekutu merasa superior karena wilayah koloninya bertambah. Setelah perang, muncul keinginan membentuk lembaga dunia untuk menjaga perdamaian. Atas saran Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson, LBB terbentuk pada 10 Januari 1920 dengan harapan menyelesaikan masalah dunia dan mencegah peperangan. Keempat, bidang teknologi. Perang Dunia I membawa pengaruh signifikan dalam teknologi, terutama taktik dan teknik militer baru. Jika sebelumnya batu bara menjadi sumber energi utama, setelah Perang Dunia I, minyak bumi mulai banyak digunakan, termasuk dalam industri militer. Selain itu, muncul teknologi senjata kimia berupa gas beracun, klorin yang menyebabkan tentara mulai menggunakan topeng gas. Teknologi perkapalan juga meningkat dengan ditemukannya sistem sonar untuk mengukur kedalaman laut. Kelima, bidang kesenian. Setelah Perang Dunia I, kesenian di Eropa mengalami kemajuan dengan munculnya aliran fauvisme, penggunaan warna yang ekstrim, kubisme yang memanfaatkan gambar geometris, dan seni fotografi, seni gambar beraliran realistis. Pablo Picasso, seorang pelukis dan pematung dari Spanyol, menjadi seniman terkenal pada masa itu. Kondisi pasca Perang Dunia I diwarnai upaya perdamaian setelah 4 tahun peperangan yang menimbulkan banyak kerugian. Karya Pablo Picasso, The Tragedy, Las Demoiselles d'Avignon, Guernica. Pengaruh Perang Dunia I dalam lingkup regional. Perang Dunia I mengakibatkan benua Eropa terbagi menjadi 2 blok besar, yaitu Blok Sentral dan Blok Sekutu. Beberapa negara memutuskan bersikap netral. Pada tahun 1916 sampai 1923 terjadi kerusuhan sipil di Irlandia. Masyarakat Irlandia frustasi karena janji pembentukan pemerintahan sendiri tertunda. Konflik diawali setelah Sinn Féin membentuk parlemen dan mendeklarasikan Irlandia. Perang berakhir pada tahun 1921 dengan pelaksanaan perjanjian Anglo-Irish
Tahun 1922, Irlandia Utara membentuk pemerintahan sendiri. Tahun 1917 sampai 1924 di Rusia terjadi revolusi pemerintahan yang berhasil menggulingkan pemerintahan Tsar. Revolusi ini sering disebut revolusi Bolshevik yang dipimpin Vladimir Lenin. Kebijakan Lenin ditantang kaum Rusia putih yang berpaham anti-komunis. Pada tahun 1922, Lenin mengubah nama Rusia menjadi Union of Soviet Socialist Republics. Di Cina muncul gerakan demonstrasi yang dipelopori mahasiswa untuk menentang isi perjanjian Versailles. Pengaruh Perang Dunia I terhadap pergerakan nasional. Pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914 berdampak bagi pergerakan nasional Indonesia. Milisi dibentuk untuk mempertahankan Hindia Belanda India Werber. Pada tahun 1916, organisasi pergerakan nasional mengirim delegasi ke Belanda. Ratu Wilhelmina hanya menyetujui pembentukan Dewan Rakyat Volksraad. Kehadiran Volksraad diharapkan dapat membuka hubungan kooperatif antara pemerintah kolonial dan tokoh pergerakan nasional. Pasca Perang Dunia bergerak lebih radikal. Organisasi pergerakan nasional seperti PI, PNI, dan PKI yang tidak mau bekerja sama non-kooperatif. Gerakan sosial seperti gerakan sosial kaum petani di Surakarta 1919 dipimpin oleh Haji Misbach. Pemberontakan rakyat di Garut 1919, pemberontakan PKI 1926.